with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Dua warga Indonesia yang Wabah positif COVID-19, terinfeksi Kominfo virus corona mengidentifikasi disebut telah melakukan 158 hoax. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Tiga tahun lamanya, dunia dilanda pandemi. Masyarakat dunia mengalami masa-masa penuh kekacauan, kepedihan, dan kesedihan luar biasa. Akhirnya, usai sudah pandemi, ini tentunya tidak lepas dari peran besar dan perjuangan seseorang untuk pulihkan Indonesia. Baru menjabat, Erick Thohir diberikan tanggung jawab besar oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di saat masyarakat takut, tak berdaya karena pembatasan aktivitas, dan dunia penuh ketidakpastian, BUMN mengambil peran lebih besar dan optimal untuk menyelamatkan Indonesia. Erick Thohir bergerak cepat, memeriksa ketahanan pangan di gudang Bulog yang menyimpan stok beras. Di hari yang sama, Erick Thohir mendatangi Kimia Farma di Menteng Huis. BUMN farmasi ini memiliki 1.300 apotik, 600 klinik, dan laboratorium klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Erick Thohir memastikan kesiapan PT Angkasa Pura II mencegah masuknya virus corona dari luar negeri maupun persebarannya di Indonesia. Erick Thohir dan Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan Kepala BNPB memastikan kesiapan rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Erick Thohir dan Retno Marsudi berdiplomasi mencari vaksin untuk Indonesia. Kementerian BUMN berhasil mendatangkan alat pendeteksi COVID atau lebih dikenal dengan PCR dari perusahaan farmasi asal Swiss. Erick Thohir mengumumkan serangkaian tindakan konkret yang telah dilakukan BUMN dalam melawan COVID-19. Bank Himbara memberikan keringanan kredit terhadap 830.000 debitur dengan nilai ekuivalen mencapai 120 triliun khususnya untuk sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. PT PLN Persero sudah mensubsidi listrik untuk 30,9 juta pelanggan selama pandemi. Kementerian secara aktif melakukan pengadaan barang, kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan daging untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Garuda Indonesia terbang 13 kali demi membawa bantuan medis dari negara tetangga dan 4 kali lainnya untuk evakuasi WNI dari daerah pandemi. Kementerian BUMN dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika kembangkan aplikasi mobile Peduli Lindungi yang kini sudah berganti nama jadi Satu Sehat. Erick Thohir mendatangkan dan mendistribusikan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna ke Indonesia. Bio Farma siap memproduksi vaksin COVID-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun. Erick Thohir memimpin peluncuran sumbangan plasma BUMN untuk Indonesia di kantor pusat Pertamina, membentuk sentra vaksin BUMN di 5 kota, memberikan vaksin gratis masyarakat Indonesia. Erick Thohir menahkodai pengembangan vaksin merah putih karya anak bangsa, membagikan 300.000 paket obat dan vitamin secara gratis kepada pasien yang berstatus orang tanpa gejala atau OTG, atau yang mengalami gejala ringan yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Asrama Haji Pondok Gede dialihfungsikan menjadi lokasi perawatan pasien COVID-19. Bio Farma berhasil luncurkan vaksin Indovac karya anak bangsa. Tanpa dedikasi dan komitmennya pulihkan Indonesia, mungkin Indonesia tidak bisa ada di titik ini, menjadi salah satu negara dengan penanganan pandemi terbaik di dunia. Masih banyak negara yang butuh waktu untuk bangkit kembali seperti semula. Beruntunglah Indonesia mempunyai sosok yang melayani dan mengabdi dengan tulus seperti Erick Thohir.